Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau jawab satu pertanyaan dari teman kita yang sudah berkomentar di konten saya sebelumnya berkaitan dengan subscriber dan juga pembuatan konten. Nah, saya berharap dengan jawaban yang saya sampaikan lewat video ini nanti bisa diambil pelajaran juga buat teman-teman yang lain dan juga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama. Oke, jadi pertanyaan lengkapnya seperti ini. Neni 1088 ini bertanya, kalau beli subscriber itu bagus nggak ya? Dan karena ada yang bilang katanya enaknya beli aja gitu, jadi yang penting biar cepet monet dulu dan kemudian setelah monet baru bikin konten yang benar. Nah, itu pertanyaannya yang berkaitan dengan beli subscriber dan juga tentang pembuatan konten ya. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kalau pertanyaannya bagus nggak ya membeli subscriber? Bagus yang mana antara beli subscriber dengan mendapatkan secara alami? Nah, tentu itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena tentu kita punya prinsip masing-masing ya. Ada yang memang cenderung suka dengan aturan normal, ada juga yang memang sukanya mencari jalan pintas. Kalau pendapat saya lebih suka dan lebih menikmati proses untuk mendapatkan 1000 subscriber, mendapatkan 4000 jam tayang secara alami. Apa alasannya dan apa untung ruginya antara membeli subscriber dengan mendapatkan subscriber secara alami? Jadi teman-teman, ketika YouTube membuat aturan untuk bisa tergabung dalam YouTube Partner Program dengan menetapkan aturan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, tentu ada tujuannya. YouTube tahu dan sebaiknya teman-teman juga tahu bahwa untuk mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul di konten kita atau mendapatkan penghasilan di YouTube untuk jangka panjang, itu adalah dari terbentuknya sebuah komunitas. Nah, komunitas yang solid ini atau para subscriber yang solid yang setia menonton video kita, menikmati konten kita ya, mendapatkan manfaatnya, maka itulah sebenarnya yang akan menjadi penyebab ya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan, bisa gajian dari YouTube untuk jangka panjang. Jadi kalau kita membangun komunitas secara alami, mendapatkan subscriber secara alami, maka komunitas yang terbentuk pun akan sangat antusias dengan video kita. Teman-teman bisa sambil belajar ya, menikmati proses untuk mendapatkan 1, 2, 3, dan seterusnya ya, sampai dengan 1000 subscriber, sambil terus berproses ya untuk memperbaiki kualitas kontennya. Komunitas yang terbentuk ini nantinya juga sebenarnya akan saling mendukung ya teman-teman ya. Jadi para subscriber bisa mendapatkan manfaat dari konten yang kita buat, kita bisa mendapatkan manfaat dari penghasilan yang kita dapatkan dari YouTube Partner Program. Nah, sebenarnya maunya YouTube seperti itu. Jadi secara sukarela orang menonton video kita juga secara sukarela membuat konten yang berkualitas. Dengan demikian, kita akan saling menikmati ya, saling mendapatkan keuntungan di dalam komunitas ini. Ketika komunitas sudah terbentuk ya, ada minimal 1000 subscriber, kemudian video kita sudah ditonton sampai dengan 4000 waktu tonton publik. Itu sebagai bukti bahwa komunitas kita sudah solid ya, sudah punya penonton yang setia, yang menikmati konten-konten kita. Dan ketika tergabung dalam YouTube Partner Program, maka dalam waktu yang nggak terlalu lama, kita sudah bisa menikmati hasilnya. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul di video kita, karena komunitasnya sudah terbentuk secara alami. Nah, ini akan berbeda yang terjadi ketika teman-teman membeli subscriber. Subscriber yang dibeli, jam tayang yang dibeli, itu bukan subscriber yang sebenarnya. Ya, akun-akun yang subscribe itu akun-akun palsu yang nggak ada orangnya. Jadi, meskipun teman-teman dengan cepat mendapatkan 1000 subscriber, dengan cepat langsung diterima monetisasi, tergabung dalam YouTube Partner Program, bisa jadi dalam waktu 1, 2, atau sampai dengan mungkin berbulan-bulan, teman-teman nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, untuk mencapai $10 pun akan kesulitan karena komunitasnya belum terbentuk, belum ada orang-orang yang benar-benar menikmati konten kita, belum ada manfaat yang bisa kita berikan kepada para penonton kita, maka kita pun belum bisa menerima manfaat mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul. Nah, kalau udah begitu, biasanya orang-orang yang membeli subscriber ini akan frustasi. Sudah berbulan-bulan atau mungkin bahkan sudah bertahun-tahun ya, tergabung dalam YouTube Partner Program, sudah monetize, tapi belum bisa gajian juga. Karena pendapatannya belum mencapai ambang batas pencairan. Nggak sedikit juga yang akhirnya menyerah dan akhirnya menganggap bahwa YouTube nggak layak untuk diperjuangkan atau nggak layak dijadikan sebagai sumber penghasilan. Nah, itu masalah subscriber antara yang didapatkan secara alami dengan yang didapatkan dengan jalan pintas, tentu hasilnya akan berbeda saat sudah dimonetize. Kemudian masalah konten ya, yang beranggapan bahwa yang penting monet dulu, kemudian setelah monet baru kerja, baru bikin konten yang benar ya.
Kalau menurut saya, anggapan ini kurang tepat. Ya, kenapa? Karena memang berkaitan dengan yang pertama tadi, masalah subscriber. Ketika kita mengambil jalan cepat untuk segera monetize ya, mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cara beli, kemudian setelah itu baru bikin konten, ya sebagus apapun konten yang kita buat, belum ada yang nonton teman-teman. Karena komunitasnya belum terbentuk. Bahkan ada yang beranggapan kalau kita belum monetize, terus kita bikin konten yang serius, konten yang beneran, yang penuh dengan perjuangan, itu beranggapan itu sia-sia. Ya, kalau menurut saya sih itu enggak teman-teman. Jadi enggak ada yang sia-sia. Selama kita niatnya adalah berbagi, kita membuat konten, walaupun belum monetize, belum mendapatkan imbalan secara langsung dari iklan, tapi setidaknya kita bisa berbagi manfaat dan yakinlah itu nggak akan sia-sia. Saya percaya bahwa perjuangan kita saat membuat konten sebelum monetize itu nanti akan terbayar saat sudah monetize. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya membeli subscriber itu nggak baik ya, lebih baik kita bangun subscriber secara alami, kemudian buatlah konten semaksimal mungkin yang kita bisa sambil menikmati proses belajarnya ya, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan manfaatnya baik dalam bentuk informasi, pendidikan, ataupun juga hiburan, itu bisa dinikmati oleh para penonton kita. Dan pada saatnya nanti kita pasti akan mendapatkan imbalannya dan sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Oke, jadi begitu ya khususnya buat Neni 1088 dan juga buat teman-teman yang lain, masalah pilihan nanti akan beli subscriber atau akan membangun secara alami, itu pilihan di tangan masing-masing. Saya sekedar memberikan informasi ya, gambaran bahwa untungnya ini loh, ruginya ini loh kalau kita pakai cara cepat atau kalau kita menggunakan jalan yang normal membangun subscriber secara alami. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil manfaatnya, bisa mengambil pelajaran dari penjelasan ini, kemudian teman-teman bisa menentukan cara yang mana yang paling teman-teman yakini sebagai cara yang terbaik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.